Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Yang pertama ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma kullaha tsumma 'araduhum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulaika in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. As-Sa'id mengatakan dari orang yang menceritakan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna wa'allama adama asma'a kullaha, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semua anaknya seorang demi seorang dan nama-nama hewan. Ayat ini menjelaskan tentang kelebihan manusia dan hikmah di balik penciptanya menjadi jelas bagi para malaikat Allah. Selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yakni kami tidak mengetahui hal-hal yang gaib yang tidak bisa diketahui oleh para makhluk, yang termasuk di dalamnya keutamaan Nabi Adam dan keturunannya karena ilmu mereka. Para malaikat berkata, kami menyucikan Engkau, wahai Tuhan kami, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah zat yang maha mengetahui urusan-urusan seluruh makhluk, lagi zat yang maha bijaksana dalam segala pengaturanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menjelaskan ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Dalam hal ini termaktub dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Hal ini Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122 Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwasanya terdapat dua kata yang ditekankan dalam surat ini, yaitu Ta'ifah dan Fik. Apa itu Ta'ifah dan Fik? Ta'ifah dan Fik ini diambil dari kata liyatafaqahu. Ta'ifah yaitu 1 sampai 2 orang atau jumlah yang tidak menentu, namun mereka memiliki makna sekelompok manusia yang berbeda dengan kelompok lainnya, gitu. Sedangkan Fik yang dimaksud dalam ayat ini tidak terbatas apa yang diistilahkan dalam disiplin ilmu agama. Kata ini justru mencakup segala macam pengetahuan yang mendalam. Kemudian Quraisy Shihab menjelaskan bahwasanya tujuan utama dari ayat ini yaitu menggambarkan bagaimana seharusnya semua tugas-tugas ini dibagi, sehingga tidak semua orang di antara mereka mengerjakan hanya satu pekerjaan saja.
Pada tafsir Al-Misbah Quran Surah At-Taubah ayat 122 ini menggarisbawahi bahwasanya penting untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya akan mengulas sedikit tentang tafsir dan arti dari surat An-Naml ayat 15. Surat An-Naml ayat 15 ini menerangkan kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang telah dianugerahi oleh Allah ilmu pengetahuan, baik yang berhubungan dengan pengetahuan tentang Tuhan dan syariat-syariatnya maupun yang berhubungan dengan pengetahuan umum. Surat An-Naml sendiri terdiri dari 98 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Asy-Syu'ara. Kenapa dinamai dengan surat An-Naml? An-Naml karena pada ayat 18 dan 19 itu terdapat perkataan An-Naml yang artinya semut. Berikut ayat arti dan tafsirnya surat An-Naml ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan artinya, dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dalam kitab tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan bahwa isyarat pertama dalam surat An-Naml yaitu ayat 15 yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dan permakluman pengantarnya. Ini merupakan penetapan informasi tentang nikmat paling nyata yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, yaitu nikmat ilmu. Dalam surat ini terdapat perincian tentang ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, yaitu pemahaman bahasa burung dan lain-lain. Di samping tambahan yang telah disebutkan dalam surah-surah lainnya, seperti ilmu peradilan, serta pengarahan angin baginya dengan perintah dan izin Allah. Surat ini dimulai dengan isyarat, dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Yang artinya, apakah kamu hai orang yang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhan? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Amman huwa qanitun ana al-laili, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam, yakni apakah orang kafir itu lebih baik keadaan dan tempat kembalinya, atau orang yang beriman kepada Allah yang senantiasa menjalankan beribadah kepada Allah di waktu malam dan tidak hanya menyembah Allah pada saat kemudorotan menimpanya, namun ia senantiasa mengingat Allah dan menyembahnya pada segala keadaan. Sajidan wa qa'iman, dengan sujud
dan berdiri dalam sholat malamnya, yakni dia senantiasa bersujud dan berdiri. Yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Dia mengumpulkan sifat antara harapan dan rasa takut, dan tidaklah dua sifat itu ada dalam hati seorang melainkan dia akan beruntung. Pendapat lain mengatakan maknanya adalah apakah dia sama dengan orang yang tidak melakukan itu sama sekali. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Yang dimaksud adalah antara para ulama dengan orang-orang jahil. Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Apakah orang kafir yang demikian itu lebih baik keadaannya dan hartanya, ataukah orang mukmin yang taat dan takut kepada Tuhannya yang lebih baik, yang sepanjang malam ia berdoa dan menundukkan kepalanya di tanah dan bermunajah atas kebenaran dalam sholatnya, yang takut akan siksa akhirat, yang tercukupi bahagianya? Katakanlah, hai Muhammad, apakah orang yang alim tahu itu sama sekali dengan orang bodoh? Itu sama dengan orang yang bodoh. Keduanya tidak sama. Sesungguhnya itu adalah nasihat bagi mereka yang berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Amelia Mirnasari dari kelompok 1 Tafsir Tarbawi akan menjelaskan materi pertama yang berjudul ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sebelum kita membahas tafsir Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, marilah kita ketahui terlebih dahulu keterangan mengenai surat Al-Quran tentang Surat Al-Mujadalah. Yang pertama, Surat Al-Mujadalah terdiri dari 22 ayat, termasuk golongan surat Madaniyah, diturunkan sesudah Surat Al-Quran tentang Surat Al-Mujadalah. Yang pertama, Surat Al-Mujadalah terdiri dari 22 ayat, termasuk golongan surat Madaniyah, diturunkan sesudah surat Al-Munafikun. Surat ini dinamai dengan Al-Mujadalah, yang artinya wanita yang mengajukan gugatan, karena pada awal surat ini disebutkan bantahan seorang perempuan. Menurut riwayat bernama Khawlah binti Sa'bala, terdapat sikap suaminya yang telah menziharnya. Hal ini didahulukan kepada Rasulullah SAW, dan ia menuntut supaya beliau memberi keputusan yang adil dalam persoalan itu. Dinamai juga Al-Mujadalah, yang berarti pembantahan. Nah, kemudian marilah kita bahas tafsir mengenai Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yakni pada ayat yang lalu Allah memberitakan kepada kaum muslimin agar menghindarkan diri dari perbuatan berbisik-bisik dan pembicaraan rahasia, karena akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi muslim lainnya. Pada ayat ini Allah memberitakan kaum muslimin untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa persaudaraan. Kemudian ada suatu riwayat yang menjelaskan tentang kita disuruh untuk menjaga kerukunan kepada sesama muslim, tidak
menyebabkan ketidaknyamanan. Nah, kemudian pada ayat ini memberikan penjelasan bahwa jika di antara kaum muslimin ada yang diperintahkan Rasulullah SAW berdiri untuk memberi kesempatan kepada orang yang tentu duduk di sebelahnya. Nah, kemudian mereka dipersilakan duduk. Jangan diberikan pelayanan yang tidak enak. Kemudian dari ayat ini dapat kita pahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, para sahabat berlomba-lomba mencari tempat dekat Rasulullah SAW agar mudah mendengar perkataan yang beliau sampaikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, perintah memberikan tempat kepada orang yang datang merupakan anjuran jika mungkin dilakukan untuk menimbulkan rasa persahabatan antar sesama yang hadir. Kemudian yang ketiga, sungguhnya setiap orang yang memberi kelapangan kepada hamba Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka Allah akan memberikan kelapangan pula kepadanya di dunia dan di akhirat. Beliau bersabda, Allah selalu menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Berdasarkan ayat ini, para ulama berpendapat bahwa orang yang hadir dalam suatu majelis hendaklah mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam majelis itu, atau mematuhi perintah orang yang mengatur majelis itu. Kemudian, akhir ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT akan mengangkat derajat orang yang beriman, taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman, tentram dalam masyarakat. Kemudian Allah menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui yang dilakukan manusia, tidak ada yang tersembunyi baginya, akan diberi balasan yang adil dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Perbuatan baik akan dibalas dengan surga, perbuatan jahat akan dibalas dengan azab neraka. Seperti itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.